Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Profesor Dr. Suci Hatiningsih, Dian Fisika Prajanti, MSI, selaku dosen seminar Ekonomi Pertanian. Saya Anggun Rizky Fatmasari, NIM 71117133 dari jurusan Ekonomi Pembangunan akan menyampaikan hasil dari proposal saya yang bertemakan analisis alih fungsi lahan sawah terhadap produktivitas kedelai di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini telah mengubah pola konsumsi penduduknya, yang semula dari penghasil energi sekarang ke produk penghasil protein. Salah satu produk penghasil protein tinggi adalah kedelai. Lalu, lahan merupakan unsur terpenting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan pangan, sandang, dan papan masyarakat dipengaruhi dari hasil produksi lahan pertanian itu sendiri. Lahan di sini dibedakan menjadi dua jenis menurut penggunaannya. Yang pertama ada lahan pertanian, yang kedua ada lahan non-pertanian, di mana lahan pertanian dibagi menjadi dua, yaitu lahan sawah dan lahan non-sawah. Pada lahan sawah itu seperti pengairan irigasi, tada hujan, pasang surut. Lalu kemudian pada lahan non-sawah itu terdapat tegal atau kebun, ladang atau human, perkebunan hutan masyarakat, atau pengembalaan atau padang rumput. Lalu pada aspek lahan non-pertanian itu terdapat seperti rumah, bangunan, halaman, hutan milik negara, rawa-rawa yang tidak ditanami, jalan, sungai, danau, dan lahan tandus. Di daerah pedesaan, lahan yang mayoritas digunakan sebagai lahan pertanian, sehingga dengan adanya perubahan-perubahan ini akan mengakibatkan beralih fungsinya lahan yang semestinya. Perubahan penggunaan lahan adalah sebuah perubahan yang terjadi pada setiap penggunaan lahan yang dilakukan oleh manusia sebagai penduduk dalam masyarakat maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya banyak lahan sawah yang digunakan untuk perumahan, untuk pabrik, untuk jalan, untuk akses fasilitas umum, itu karena lahan pertanian biasanya itu dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Yang tadi saya sebut ada lahan industri, lahan perumahan, fasilitas umum, dan lahan fasilitas jasa. Adanya perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian biasanya didorong oleh pertumbuhan masyarakat yang cukup tinggi, di mana semakin banyaknya pertumbuhan penduduk di suatu negara tersebut, maka akan mendorong pengurangan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, seperti tadi perluasan perumahan, adanya perluasan lahan untuk fasilitas umum, seperti itu. Terkait dengan hal itu, potensi pasar kedelai itu sebenarnya sangat luas dan akan terus berkembang, mengingat kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan dan merupakan sumber utama protein dan minyak nabati utama di dunia. Kedelai merupakan tanaman pangan utama strategis terpenting setelah padi dan jagung. Jadi, kedelai itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan juga. Bagi penduduk Indonesia, kedelai merupakan komoditas pangan sumber protein yang sangat penting. Selain harganya relatif murah, nilai gizinya juga tinggi. Di mana di Indonesia sendiri itu penggunaan dari kedelai itu cukup tinggi untuk dijadikan kecap, untuk dijadikan tempe sebagai makanan sehari-hari, serta untuk dijadikan produk lainnya itu kedelai cukup tinggi permintaannya. Di sini saya mempunyai
tabel produktivitas kedelai dan juga luas lahan sawah di Jawa Tengah. Di sini dari beberapa ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten. Itu Jawa Tengah merupakan penghasil kedelai yang tingkat produktivitasnya itu dari tahun 2011 sampai 2015 itu cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tabel berikutnya, yaitu luas lahan sawah di Jawa Tengah, itu cenderung dari lahan sawah irigasi dan sawah non irigasi itu cenderung dari total keduanya itu cenderung mengalami fluktuasi. Adanya peningkatan lahan maupun pengurangan lahan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk di Kabupaten Kendal sendiri, untuk produktivitas tanaman pangan kedelai itu pada tahun 2012 sampai 2015 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan data luas lahan sawah di Kabupaten Kendal sendiri itu mengalami fluktuasi, di mana dari tahun 2012 sampai 2016 luas lahannya itu cenderung mengalami penurunan. Walaupun terjadi peningkatan, itu tidak terlalu signifikan, hanya meningkat pada tahun 2012 ke 2013. Dari tahun 2013 menuju tahun 2016 itu cenderung mengalami penurunan. Tinjauan pustaka, landasan teori. Di sini saya mengambil definisi pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Di sini saya juga menggunakan teori Johann Hendrik von Thunen, di mana von Thunen menggunakan tanah pertanian sebagai contoh kasusnya. Dia menggambarkan bahwa perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat mempengaruhi jenis penggunaan tanah yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada lahan pertanian. Teori tanah sebagai lahan pertanian. Tanah sebagai lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Perannya dalam pertanian jika dibandingkan dengan faktor produksi lainnya, jika tidak ada lahan maka tidak akan adanya pertanian. Maka lahan merupakan unsur terpenting dari faktor tersebut. Karena walaupun kita memiliki modal, kita memiliki bibit yang unggul, tapi kita tidak memiliki lahan yang cukup, maka faktor produksi tersebut akan tidak berpengaruh. Yang selanjutnya ada manfaat lahan pertanian. Lahan pertanian mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Manfaat itu tidak hanya dari sektor ekonomi saja, tapi juga dari sektor lain seperti lingkungan dan biologis. Dampak alih fungsi lahan. Dampak alih fungsi lahan pertanian antara lain sistem ketahanan pangan yang akan menjadi terganggu, di mana dari sebelumnya apabila lahan kita luas, kita dapat memproduksi secara maksimal. Sedangkan pada saat adanya alih fungsi lahan atau pengurangan lahan, secara otomatis produksi yang kita dapatkan juga akan berkurang. Itu akan mempengaruhi ketahanan pangan dan ketersediaan dari bahan pangan tersebut. Lalu faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan itu, alih fungsi lahan atau lazimnya itu disebut sebagai konversi lahan, adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh dari kawasan lahan dari fungsi semulanya, seperti yang telah direncanakan, menjadi fungsi yang lain yang menjadi dampak negatif atau menimbulkan sebuah masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
Ada 3 faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor kebijakan. Di mana faktor eksternal itu dipengaruhi dari luar, yaitu dari petaninya itu yang memiliki lahan itu sendiri, atau biasanya kita sebut petaninya, di mana keuntungan yang didapat oleh petani itu cenderung tidak pasti. Jadi membuat petani berpikir bahwa pertanian itu bukan prospek yang besar, seperti itu. Faktor internal itu seperti bertambahnya jumlah penduduk yang begitu pesat, menyebabkan mau tidak mau lahan tersebut harus kita alihfungsikan menjadi lahan perumahan sebagai tempat tinggal masyarakat tersebut. Perluasan jalan untuk akses, pendirian pabrik untuk menyerap tenaga kerja, seperti itu. Lalu ada faktor kebijakan, di mana faktor kebijakan ini contohnya seperti pembangunan jalan tol, di mana di situ untuk fasilitas umum untuk mengurangi waktu atau jarak tempuh. Itu telah dipikirkan oleh pemerintah. Lalu hubungan antara land rate dengan kapasitas penggunaan lahan itu sendiri. Di sini saya memiliki grafik di mana industri dan perdagangan itu berada pada tingkat paling tinggi, kemudian disusul pemukiman, pertanian, hutan, dan lahan tandus. Di sini lahan pertanian akan semakin berkurang apabila jumlah penduduk atau pembuatan pemukiman serta industri dan perdagangan semakin meningkat, karena pendirian industri dan pemukiman itu dibutuhkan lahan. Biasanya lahan tersebut akan diambil dari lahan pertanian. Begitu juga dengan hutan dan lahan tandus. Keduanya itu akan berkurang juga apabila lahan pertanian juga akan berkurang karena adanya pemukiman dan industri yang semakin meningkat. Namun untuk penambahan lahan pertanian itu saya rasa penambahannya itu tidak terlalu signifikan, karena pembuatan atau pembukaan lahan pertanian itu sendiri juga membutuhkan dana yang begitu besar dan beberapa pertimbangan lainnya, karena belum tentu lahan tersebut cocok untuk tanaman tersebut maupun untuk proses pertanian. Yang selanjutnya ada produksi pertanian. Pengertian produksi. Produksi merupakan kombinasi dan koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan seperti kekuatan input, faktor sumber daya, atau jasa-jasa produksi dalam pembuatan suatu barang atau jasa. Yang selanjutnya ada teori produksi. Teori produksi merupakan suatu teori yang menerangkan berbagai pemilihan alternatif di mana produsen mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan efisien, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh produsen dapat dihasilkan secara maksimal. Lalu ada hasil produksi. Hasil produksi merupakan jumlah keluaran atau output yang didapatkan atau diperoleh dari proses produksi tersebut. Selanjutnya ada teori kependudukan menurut Thomas Robert Malthus. Di sini menurut Thomas Robert Malthus, populasi menyebutkan bahwa perkembangan manusia itu lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia, karena itu pertumbuhan manusia itu lebih cepat dibandingkan dari produksi hasil-hasil pertanian yang bisa memungkinkan adanya kekurangan jumlah pangan.
Di sini ada kerangka pemikiran. Di sini yang paling atas adanya besarnya alih fungsi lahan di Kabupaten Kendal yang akan mempengaruhi produksi kedelai di Kabupaten Kendal itu sendiri. Produksi kedelai di Kabupaten Kendal sendiri itu dipengaruhi oleh faktor atau jumlah penduduk Kabupaten Kendal, faktor jumlah industri Kabupaten Kendal, faktor jumlah petani Kabupaten Kendal, dan faktor jumlah jalan aspal atau jalan cor di Kabupaten Kendal. Di sini saya menggunakan metode penelitian. Yang pertama, metode pendekatan masalah. Saya mengambil kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan sistem terhadap bagian-bagian dan fenomena yang ada serta kausalitas hubungan. Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-teori atau hipotesis. Selanjutnya ada unit analisis. Objek penelitian. Penelitian ini mengambil objek alih fungsi lahan pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan ini diperkirakan dapat memberikan pengaruh yang negatif seperti bahaya pengaruh produksi, kekurangan pangan, kemiskinan, pengangguran, serta kerusakan lingkungan di Kabupaten Kendal. Lokasi penelitian. Di sini dalam penelitian mengenai analisis alih fungsi lahan pertanian sawah terhadap produksi kedelai di Kabupaten Kendal, saya dikarenakan daerah Kendal itu terutama wilayah Kecamatan Kangkung yang terletak di daerah yang lahannya tidak terlalu basah dan cocok untuk tanaman kedelai. Jadi saya mengambil di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Metode penelitian, jenis dan sumber data. Saya menggunakan data sekunder dan data primer, di mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari bukan sumber data pertama. Biasanya data sekunder itu kita peroleh dari pihak-pihak seperti BPS, Badan Pertahanan Negara, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, dan lainnya. Lalu data primer itu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Di sini data primer yang dimaksud adalah hasil dari wawancara secara langsung oleh objek yang ada di sana atau oleh petani-petani yang ada di sana. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada wawancara, yang kedua ada kuesioner. Di mana wawancara ini merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan pewawancara dengan isi penjawaban atau responden dengan menggunakan alat dinamika interview atau panduan wawancara. Yang kedua ada kuesioner. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah dalam bentuk pedoman wawancara atau interview guide dengan penyusunan daftar pertanyaan atau kuesioner. Teknik analisis data. Teknik ini mengacu pada tujuan hipotesis penelitian. Model analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu antara luas lahan atau LL terhadap hasil produksi usaha kedelai. Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana besarannya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah regresi linear berganda. Sekian presentasi dari proposal saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.